Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu mengenai pencahayaan. Pengertian pencahayaan. Pencahayaan atau penerangan merupakan komponen agar pekerja dapat bekerja atau mengamati benda yang sedang dikerjakan secara jelas, cepat, nyaman, dan aman. Lebih dari itu, penerangan yang memadai akan memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan lingkungan yang menyegarkan. Dari definisi pencahayaan tersebut, dapat diketahui bahwa pentingnya peranan dari pencahayaan bagi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi pencahayaan. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi pencahayaan. 1. Sumber cahaya. Berbagai jenis sumber cahaya yang dapat dipakai dan pada saat ini dipergunakan antara lain lampu pijar atau bohlam, lampu TL atau lampu pelepasan listrik atau biasa disebut fluorescence cam, dan sumber cahaya alami. 2. Yaitu daya pantul atau reflektivitas. Bila cahaya mengenai permukaan yang kasar dan hitam, maka semua cahaya akan diserap. Tetapi bila permukaan halus dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan sejajar. Sedangkan bila permukaan tidak rata, maka pantulan akan difus. Pada pantulan cahaya sejajar mata tersebut akan melihat gambar pada sumber cahaya. Pada sebagian daripada permukaan biasanya mempunyai sifat kombinasi sejajar dan difus. Yang ketiga ada ketajaman penglihatan, di mana kemampuan mata untuk melihat suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ukuran objek atau benda, di mana ukuran objek atau benda ini merupakan besar kecilnya dari objek tersebut. Kemudian 2. Lumensi atau brightness, yang merupakan tingkat terangnya lapangan dan pemantulan objek atau permukaan. Yang ketiga ada waktu pengamatan, yang biasanya merupakan lamanya melihat. Dan yang terakhir yaitu ada derajat kontraks, yang merupakan perbedaan derajat objek dan sekelilingnya atau antara dua permukaan. Dampak pencahayaan yang buruk bagi kesehatan. Ada 6 dampak pencahayaan yang buruk bagi kesehatan. 1. Kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja. 2. Computer vision syndrome dengan gejala mata kering, iritasi, perih, dan sebagainya. 3. Kelelahan mental dan psikis. 4. Keluhan-keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala sekitaran mata. 5. Kerusakan mata. 6. Meningkatnya peristiwa kecelakaan akibat pencahayaan yang buruk. Penerangan ruangan. Sifat-sifat penerangan yang baik ditentukan oleh beberapa faktor seperti pembagian lumensi dalam lapangan penglihatan, pencegahan keselauan, arah sinar, warna, dan panas penerangan terhadap keadaan lingkungan. Untuk mengatur penerangan ruangan yang baik, maka pedoman berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, permukaan dari semua bidang dan objek besar pada bidang visual mempunyai kecerahan yang merata. Yang kedua, bagian pusat dan tengah bidang visual, kontras dari kecerahan permukaan tidak boleh melampaui 1:3. Yang ketiga, bagian pusat dan pelatarannya atau di dalam bagian luar dari bidang visual, kontrasnya tidak boleh melebihi rasio 1:10. Yang keempat, permukaan yang cerah harus berada di pusat bidang visual dan mengelap ke arah pinggiran. Yang kelima, kontras yang melewati di bagian bawah atau samping bidang visual akan lebih mengganggu daripada bagian atas. Dalam praktik, perlu dihindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, jendela yang terang sekali. Yang kedua, papan hitam menempel pada dinding. Dan yang ketiga, benda-benda yang memantulkan atau mengkilap, di mana ketiga hal tersebut dapat memberikan keselauan pada pekerja sehingga dapat menurunkan konsentrasi pada pekerja. Untuk menanggulangi kecerahan yang berganti-ganti dapat dilaksanakan dengan yang pertama, menutupi bagian yang bergerak. Kedua, menetralkan kecerahan yang membuat pelatarannya berwarna yang cocok serta penerangan yang diperuntukkan dengan benar. Dan yang ketiga, memakai cahaya kontinu. Pemeliharaan. Penerangan yang baik perlu pemeliharaan yang baik.
Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama, pembersihan lampu secara teratur. Tujuannya agar lampu dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengecatan kembali permukaan dalam ruangan, di mana ruangan yang sudah usang atau catnya sudah usang dapat diperbarui agar nyaman digunakan oleh para pekerja. Yang ketiga, penggantian lampu-lampu yang kurang atau tidak berfungsi lagi. Pengukuran intensitas cahaya menggunakan alat yang namanya luxmeter. Prinsip kerja dari luxmeter sendiri merupakan suatu fotosel yang bila terkena cahaya akan menghasilkan arus listrik. Makin kuat intensitas cahaya, makin besar arus yang akan dihasilkan. Yang pertama, ada intensitas penerangan umum. Cara kerjanya yang pertama, bagilah luas ruang kerja menjadi beberapa bagian atau bidang, di mana tiap bidang mempunyai ukuran 90 x 90 cm. Yang kedua, pengukuran dapat dilakukan pada salah satu sudut bidang tersebut. Fotosel menghadap sumber cahaya. Alat dipegang kurang lebih 1 meter dari lantai. Yang ketiga, baca intensitas cahaya pada level meter atau display. Lanjutkan pengukuran pada titik kedua dan seterusnya sampai titik terakhir. Besarnya intensitas penerangan umum yaitu jumlah intensitas penerangan dibagi dengan jumlah titik seluruh ruangan. Yang kedua, intensitas penerangan lokal. Cara kerjanya yaitu bagilah tempat kerja menjadi beberapa bagian atau kotak. Yang kedua, ukur intensitas cahaya pada tengah-tengah kotak bagian. Yang ketiga, baca intensitas cahaya pada level meter, kemudian lanjutkan pada pengukuran semua kotak. Intensitas penerangan lokal yaitu jumlah intensitas penerangan dibagi dengan jumlah titik pengukuran. Yang terakhir, pengukuran reflektan. Yang pertama, ukur intensitas cahaya yang jatuh pada dinding, langit-langit, lantai, meja, mesin, atau objek kerja dengan luxmeter menghadap cahaya, seperti pengukuran intensitas penerangan lokal. Hasil pengukuran sama dengan alux. Yang kedua, fotosel dibalik, kemudian tarik pelan-pelan sampai angka level konstan. Hasil pengukuran sama dengan Blux. Reflektan diukur dengan rumus B dibagi A dikali 100% sama dengan sekian-sekian persen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran cahaya. Yang pertama adalah memastikan alat sudah dikalibrasi. Yang kedua, sebelum pembacaan dilakukan, biarkan fotosel terpapar cahaya dalam waktu 5 menit. Yang ketiga, pengukuran pada tangga, luxmeternya harus diletakkan pada bidang yang relevan. Contohnya pada pijakan anak tangga. Yang keempat, pengukuran pada tempat kerja yang menggunakan penerangan buatan atau lampu, pembacaan dilakukan paling sedikit 5 menit setelah lampu dinyalakan, sehingga diperoleh cahaya yang stabil. Yang kelima, pengukuran pada bidang vertikal atau condong dilakukan pada bidang yang relevan. Yang keenam, saat pembacaan dilakukan, bayangan surveyor atau operator tidak tertangkap oleh luxmeter, agar tidak mengganggu intensitas pengukuran pada luxmeter. Yang ketujuh, pakaian surveyor diusahakan berwarna gelap, contohnya hitam dan juga coklat. Yang kedelapan atau yang terakhir, pembacaan dilakukan pada posisi ruang dan posisi kerja yang normal. Syarat pencahayaan yang baik. Dalam Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja, terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jarak antar gedung atau bangunan harus diatur sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu masuknya cahaya siang di tempat kerja. Yang kedua, setiap tempat kerja harus mendapat penerangan untuk melakukan pekerjaan. Syarat pencahayaan yang baik. Pertama, jendela-jendela, lubang-lubang, atau dinding kaca yang dimaksudkan untuk masukkan cahaya harus selalu bersih dan harus 1/6 daripada luas lantai kantor tempat kerja. Selanjutnya, dalam hal yang dimaksud dalam 2.a dapat dikurangi sampai 1/10 kali luas kantor atau tempat kerja. Selanjutnya, jendela-jendela, lubang-lubang, atau dinding kaca harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan penyebaran cahaya yang merata. Bila ada penyinaran matahari langsung yang menimpa para pekerja, maka harus diadakan tindakan untuk menghalanginya. Apabila jendelanya hanya satu-satunya sebagai sumber penerangan cahaya matahari, maka jarak jendela dan lantai tidak boleh melebihi 1/2 meter. Jendela itu harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan cahaya siang mencapai dinding tempat kerja yang terletak di seberang. Selanjutnya,
Dalam hal cahaya matahari tidak mencukupi atau tidak dipergunakan, harus diadakan penerangan dengan jalan lain sebagai tambahan atau pengganti cahaya matahari. Untuk pekerjaan yang dilakukan pada malam hari, harus diadakan penerangan buatan yang aman dan cukup intensitasnya. Penerangan dengan jalan itu tidak boleh menyebabkan panas yang berlebihan atau merubah susunan udara. Apabila penerangan buatan menyebabkan kenaikan suhu di tempat kerja, maka suhu itu tidak boleh melebihi 32 derajat Celcius. Dalam hal itu, harus dilakukan tindakan-tindakan lain untuk mengurangi pengaruh kenaikan suhu tersebut. Sumber penerangan yang menimbulkan asap atau gas sedapat mungkin dihindari dari semua tempat kerja. Sumber penerangan semacam ini hanya dipergunakan dalam keadaan darurat. Sumber cahaya yang dipergunakan harus menghasilkan kadar penerangan yang tetap dan menyebar serata mungkin, dan tidak boleh berkedap-kedip. Sumber cahaya yang dipergunakan tidak boleh menyebabkan sinar atau bayangan-bayangan atau kontras yang mengganggu pekerjaan. Apabila bahan dari alat-alat yang dipergunakan menyebabkan sinar yang mengganggu tersebut atau mengurangi pengaruhnya terhadap mata. Syarat pencahayaan yang baik. Tiap-tiap tempat kerja yang dipergunakan malam hari harus selalu menyediakan penerangan darurat. B. Alat penerangan darurat itu harus mempunyai sumber tenaga listrik yang bebas dari instalasi listrik umum. C. Alat penerangan darurat tersebut harus ditetapkan pada tempat-tempat yang tidak memungkinkan menimbulkan cahaya. D. Jalan-jalan keluar seperti pintu, gang, dan lain-lain harus mempunyai alat penerangan darurat dan memberi tanda pengenal dengan cat luminous, bahan-bahan relaksi atau bahan-bahan fluoresesi pasal 13. Syarat pencahayaan yang baik. A. Kadar penerangan diukur dengan alat pengukur cahaya yang baik yang tinggi tempat kerja sebenarnya harus tinggi perut atau penerangan umum flex minus 1 meter. B. Penerangan darurat harus mempunyai kekuatan paling sedikit 5 lux. C. Penerangan untuk halaman dan jalan dalam lingkungan perusahaan harus paling sedikit mempunyai kekuatan 20 lux. D. Penerangan yang cukup untuk pekerja-pekerja yang hanya membeda-bedakan barang kasar. Syarat pencahayaan yang baik. Mengerjakan bahan-bahan yang besar, mengerjakan arang atau abu, menyisikan barang-barang yang besar, mengerjakan bahan tanah atau abu, ganggang atau tangga yang dalam gedung yang selalu dipakai. Gudang-gudang untuk menyimpan barang besar atau kasar harus paling sedikit mempunyai kekuatan 50 lux. Bagian E. Penerangan yang cukup untuk pekerjaan-pekerjaan yang membedakan barang-barang kecil secara sepintas, lalu seperti pemasangan yang kasar, mengerjakan besi dan baja yang setengah selesai atau semi-finished, penggilingan padi, pengupasan, pengambilan dan penyisihan bahan kapas. Kemudian yang terakhir, mengerjakan bahan-bahan pertanian lain yang dikira-kira setingkat dengan di atas. Syarat pencahayaan yang baik. Yang pertama yaitu kamar mesin dan uap. Yang kedua, alat pengangkut orang dan bahan. Yang ketiga, ruang-ruang penerimaan dan pengiriman dengan kapal. Yang keempat, tempat penyimpanan barang-barang sedang dan kecil. Dan yang kelima, kakus, tempat mandi, dan urinoir. Nah, di mana yang syarat pencahayaan yang baik yang saya sebutkan yaitu harus mempunyai kekuatan paling sedikit 200 lux. Selanjutnya, penerangan yang cukup untuk pekerjaan yang membeda-bedakan barang-barang kecil yang agak teliti seperti yang pertama, pemasangan alat-alat yang sedang, yang kedua, pekerjaan mesin dan bubut yang kasar, yang ketiga, pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang, yang keempat, menjahit tekstil atau kulit yang berwarna muda, yang kelima, perusahaan dan pengawasan bahan-bahan makanan dalam kaleng, yang keenam, pembusukan daging, yang ketujuh, mengerjakan kayu, dan yang terakhir yaitu melapis perabot. Nah, di mana yang saya sebutkan tadi ini harus mempunyai kekuatan paling sedikit 200 lux. Penerangan yang cukup untuk pekerjaan pembedaan yang teliti daripada barang-barang kecil dan halus seperti pekerjaan mesin yang teliti harus mempunyai kekuatan paling sedikit 300 lux. 2. Pemeriksaan mesin yang teliti. 3. Percobaan yang teliti. 4. Pembuatan tepung.
5. Penyelesaian kulit dan penerimaan bahan-bahan atau wol berwarna muda. 6. Pekerjaan kotor yang berganti-ganti menulis dan membaca. 7. Pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat. Penerangan yang cukup untuk pekerjaan membeda-bedakan barang-barang yang halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama seperti 1. Pemasangan yang ekstra halus atau arloji dan lain-lain harus mempunyai kekuatan paling sedikit 2000 lux. 2. Pemeriksaan yang ekstra halus atau ampul. 3. Percobaan alat-alat yang ekstra halus. 4. Tukang las dan intan. 5. Penilaian dan penyisihan hasil tembakau. 6. Penyusunan huruf dan pemeriksaan kopi dalam percetakan. 7. Pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian berwarna tua. Judul Jurnal Nasional Kajian Iluminasi pada Laboratorium Teknik Grafitas Polimedia Jakarta terhadap Standar Kesehatan Kerja Industri. Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan tahun 2020. Penulis BC Ina Tawadud. Reviewer kelompok 1 tanggal 14 Oktober 2020. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi iluminasi di laboratorium digital printer dan offset polimedia. Subjek penelitian. Pengukuran instalasi iluminasi dan luasan laboratorium digital printer dan offset polimedia. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional dan komparasi hasil observasi dengan standar persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri Permenkes nomor 70 tahun 2016. Definisi operasional variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah standar kesehatan kerja industri. Ketiga, penerapan sistem pencahayaan iluminasi harus sesuai standar persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan kerja, termasuk laboratorium perguruan tinggi. Penyesuaian pencahayaan yang baik menjadi salah satu faktor lingkungan fisik dalam pengenangan budaya. Ketiga, pencahayaan terdapat pada kenyamanan visual mengurangi risiko kecelakaan kerja. Pencahayaan yang cukup dapat meningkatkan produktivitas sebesar 10-50% dan dapat mengurangi tingkat kesalahan kerja sebesar 30-60%. Definisi operasional variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kajian iluminati pada Laboratorium Teknik Grafika Polimedia Jakarta. Penelitian Rahmayani 2015 menyatakan bahwa hasil pengukuran terhadap intensitas pencahayaan di area perkantoran yang memiliki nilai ambang batas atau NAB di bawah standar, di bawah 300 lux, diperoleh seluruh pekerja memiliki kelelahan mata yang bervariasi dengan presentasi paling tinggi sebesar 80 derajat, dengan keluhan berupa mata terasa mengantuk dan 63% pekerja merasa nyeri di bagian leher atau bahu. Iluminasi yang tidak memenuhi standar SNI dapat dikatakan sebagai pencahayaan yang buruk. Untuk mengetahui iluminasi di suatu area, perlu dilakukan pengukuran dan perhitungan. Perhitungan iluminasi pada suatu titik dipengaruhi oleh total arus cahaya yang sesuai dan area yang luas. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Tahap pertama penelitian adalah mengukur tingkat pencahayaan alami menggunakan luxmeter setinggi bidang kerja 0,8 meter dari lantai serta mengambil titik di mana aktivitas pekerjaan terpusat. Pengukuran dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 12.00 sampai dengan 16.00 saat produksi percetakan berlangsung. Instrumen penelitian yang digunakan adalah alat luxmeter, alat digital dengan prinsip energi listrik diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor. Teknik pengambilan data dari penelitian ini adalah menggunakan luxmeter dan mencatat hasil pengukuran tersebut. Tahap kedua penelitian ini adalah
analisis data menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan intensitas pencahayaan yang terukur dalam ruangan terhadap standar. Dan tahap selanjutnya adalah menghitung indeks ruang atau K tiap laboratorium. Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil pengukuran pencahayaan di area percetak raster image processor adalah 71 lux, area imaging adalah 127 lux, dan area processing adalah 106 lux. Adapun untuk area digital printing, rata-rata kurang dari 50 lux dengan standar yakni 300 lux. Hasil pengukuran di area pasca cetak, area potong adalah 137 lux, area cover adalah 100, area horizon adalah 166 lux, dan area laminating adalah 107 lux. Sedangkan pada area cetak, tingkat pencahayaan yang paling rendah adalah bagian feeder, yaitu 83 lux. Iluminasi pada tiap unit laboratorium tidak ada yang sesuai standar. Penyusunan kembali, tata letak posisi kerja, serta penempatan mesin merupakan hal yang patut dipertimbangkan. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan teknik observasi, yang mana kekurangan dari teknik observasi ini sendiri yaitu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasil pengamatan dari suatu kejadian. Pengamatan yang dilakukan juga berlangsung lama karena tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu hari. Kelebihan dari penelitian, kekuatan penelitian ini adalah instrumen penelitiannya, di mana instrumen penelitian yang digunakan yaitu luxmeter, alat digital dengan prinsip energi listrik diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor. Teknik pengambilan data dari penelitian ini menggunakan luxmeter dan mencatat hasil pengukuran tersebut sehingga tidak membuang-buang waktu pada saat melakukan penelitian. Tentang jurnal internasional yang berjudul Effect of Light Intensity on Eye Fatigue atau pengaruh intensitas cahaya pada kelelahan mata, di mana jurnal ini dipublikasikan oleh Journal Advance in Health Science Research atau AHSR dengan volume 7 pada halaman 147 sampai dengan 161. Penulis dari jurnal ini yaitu Agung Kumiawan, Tuan Marji, dan juga Restu Kurniawati pada tahun 2018. Reviewer dari jurnal ini yaitu kelompok 1 yang direview pada tanggal 14 Oktober 2020. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya ruangan terhadap kelelahan mata pada mahasiswa pengelasan di Unit Pelaksana Teknis Praktek Kerja Lapangan atau UPTPK Singosari Malang. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa LAS UPTPK Singosari Malang dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Dengan pengambilan sampel yang dilakukan adalah total sampling dengan mengambil seluruh mahasiswa LAS UPTPK Singosari Malang periode Desember 2017 sampai Januari 2018. Dilanjutkan dengan pengisian informed consent dan kuesioner untuk mengetahui tes kelelahan mata. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dan desain eksperimen semu. Dilakukan oleh mahasiswa LAS UPTPK Singosari Malang yang berjumlah 21 orang. Definisi operasional variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah intensitas cahaya dan kelelahan mata. Kelelahan mata atau astenopia merupakan keluhan subjektif yang meliputi rasa tidak nyaman pada mata, nyeri otot di sekitar mata. Kelelahan mata adalah ketegangan mata yang disebabkan oleh gangguan penglihatan dalam pekerjaan yang membutuhkan kemampuan melihat dalam jangka waktu yang lama. Hal ini biasanya disertai dengan kondisi pencahayaan yang kurang memadai. Kelelahan mata adalah ketegangan pada mata yang disebabkan oleh penggunaan indera penglihatan satu yang bekerja, memerlukan kemampuan melihat dalam jangka waktu yang biasanya disertai dengan kondisi pandangan yang tidak nyaman. Definisi operasional variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme akomodasi. Menurut teori Helmholtz, mekanisme akomodasi merupakan mekanisme yang berfokus pada sistem lensa mata yang penting untuk ketajaman penglihatan tingkat tinggi. Akomodasi terjadi karena
kontraksi atau relaksasi otot siliaris, di mana kontraksi tersebut menyebabkan kekuatan sistem lensa meningkat dan relaksasi yang menyebabkan penurunan kekuatan lensa dengan keluhan berupa mata terasa mengantuk dan 63% pekerja merasa nyeri di bagian leher atau bahu. Langkah-langkah penelitian. Survei pendahuluan dilakukan di bagian pengelasan di UPTPK pada 15 November 2013 dan 10 November tahun 2017 yang terungkap ada 21 mahasiswa las di UPTPK Singosari Malang. Peneliti mengukur intensitas cahaya menggunakan luxmeter di ruang las pada jam 10 pagi di 9 titik. Ruang las di UPTPK Singosari berbentuk L. Proses pengukuran intensitas cahaya ruangan dibagi menjadi dua ruangan, kamar pertama dan kamar kedua. Ruangan pertama memiliki luas 5,81 meter dikali 12,42 meter menghasilkan 72,16 meter. Di sisi lain, kamar kedua memiliki luas 5,86 meter dikali 16,94 meter menghasilkan 99,27 meter, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua ruangan tersebut memiliki luas kurang dari 100 meter. Titik pengukuran intensitas cahaya adalah perpotongan horizontal antara perpanjangan dan lebar setiap 3 meter kuadrat. Oleh karena itu, total titik pengukuran intensitas cahaya ruangan adalah 9 titik. Pada penanganan penurunan intensitas cahaya pada ruang las, peneliti melakukan pemadaman pada ruang pertama dengan mematikan 5 buah lampu karena lampu pada ruang las memiliki 2 buah sekring yang mengontrol arus lampu pada ruang las. Saklar pertama mengatur sambungan arus 5 lampu di ruang pertama dan sekring kedua mengatur arus 4 lampu di ruang kedua. Dalam perawatan peningkatan intensitas cahaya ruangan, peneliti mengganti 5 lampu merkuri 250 watt dengan lampu merkuri 500 watt. Penggantian 5 lampu ditunjukkan untuk mengatur intensitas cahaya yang berbeda antara ruangan secara signifikan. Hasil penelitian. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya ruangan pada saat penurunan intensitas cahaya berkisar antara 37,55 hingga 84,75 lux. Saat intensitas cahaya ruangan ditingkatkan, intensitas cahaya berkisar dari 157,09 hingga 174,75 lux. Hal ini juga disebabkan karena penetrasi sinar matahari, terutama dari ventilasi dan kondisi lingkungan yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Hal ini menyebabkan perbedaan intensitas cahaya pada kedua ruangan tersebut, terutama pada saat melakukan perlakuan peningkatan dan penurunan intensitas cahaya. Selain itu, spot sumber cahayanya juga berbeda. Kondisi pencahayaan apakah tinggi, rendah, atau terlalu terang dapat mempengaruhi kerja mata dan menyebabkan kelelahan mata. Secara umum, penelitian di UPTPK Singosari Malang menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelelahan mata yang signifikan pada saat intensitas cahaya diturunkan dan ditingkatkan. Kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah ada beberapa hal yang dapat mengganggu proses pengambilan data, terutama pada saat melakukan pengukuran intensitas cahaya. Terjadi peningkatan dan penurunan intensitas cahaya, yaitu sinar matahari masuk ke dalam ruangan dan hal ini tidak dapat diprediksi oleh peneliti. Kemudian kelebihan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner cukup mudah digunakan oleh subjek penelitian, sehingga dalam pengambilan datanya tidak dibutuhkan waktu yang lama seperti pada metode kualitatif, dan pada proses pengambilan datanya bisa dikatakan cukup mudah karena proses pengambilan datanya dilakukan di dalam ruangan, dan titik pengukurannya juga dapat ditentukan dengan mudah, serta untuk proses pemadaman lampu sudah terdapat saklar lampu di luar ruangan tersebut. Itulah penjelasan mengenai materi kami, yaitu tentang pencahayaan serta bahasan tentang review jurnal mengenai pencahayaan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.